warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak pakai masker. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bikhususil jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi dzakirin Allah i'lanan wa israra. Amma ba'du, yang kita muliakan, yang kita doakan, semoga Allah Ta'ala angkat segala penyakit beliau, dipanjangkan umurnya, Abi Tamrin senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Hisam, Ustadz Hadian yang selalu memimpin kita, Allah berikan kesehatan. Amin. Allah berikan perlindungan. Amin. Jamaah Al-Ihya, Allah berikan keberkahan. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Duitnya banyak. Amin. Sampai gak muat di dompet. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah mengistilahkan manusia di dunia ini, ada yang syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia, ada yang khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Saha anu eta sejelek-jelek manusia? Naon teh? Dapat kopi sama susu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, boleh nggak ngomong kafir? Boleh. Allah yang bilang, ada yang melarang, nggak boleh ngomong kafir. Disuruh kita ngomongnya muslim. Berarti merubah Al-Quran. Orang-orang kafir Allah yang bilang dalam Al-Quran, orang-orang musyrik tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, selama-lamanya. Mereka itulah ulaika hum syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, tidak tunduk kepada Allah, malah ingkar kepada Allah. Allah tuh yang bilang, laqad kafara alladzina qalu, sesungguhnya Allah menyatakan bagi mereka orang-orang kafir yang mengatakan Tuhan itu tilu. Seberapa? Tilu. Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan ya besan. Allah yang bilang. Allah juga mengatakan mereka orang kafir yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, sejelek-jelek manusia. Makanya 13 tahun di Makkah Rasulullah menanamkan nilai-nilai akidah keimanan.
Kalau iman udah kuat, kalau akidah sudah kuat, insya Allah tidak mudah dirayu sama dunia. Betul? Mau dikasih 2 triliun, enggak mau. Pesantrennya mau diambil. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Parah Tuh. lebih parah. Ya Allah. Kita kemarin itu mau memberikan pengumuman bela sungkawa 6 syuhada, malah ngumumin 6 menteri. Kirain mau ngucapin 6 syuhada bela sungkawa, malah ngasih tahu 6 menteri. Jainuddin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah. Biar keras bilang Allahnya, biar tembus 700 kali. Mudah-mudahan Januari, Februari imam besar bebas. Global. Rindu kesian Menteri Menko Polhukam mengatakan orang yang melanggar PSBB tidak bisa dipidana. Betul? Tidak ada pasalnya orang yang melanggar PSBB di penjara, paling terkena denda. Udah bayar 50 juta, masih didenda juga. Itu yang di Solo kerumunan banyak. Setelah kerumunan ada warga terkena COVID jumlahnya 70 orang, enggak dimasalahin. Adil nggak? Jawab yang keras, adil nggak? Biar kedengeran ke istana, adil nggak? Panura. Ya Allah. Dengaran Panura. Oh Panura. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka itulah kata Allah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jadi kalau besok kita lewat di jalan ada orang kafir, bilang pelan-pelan syarrul bariyah. Syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Kalau kita hamba Allah yang beriman, sebaik-baik manusia. Ini dari subuh kita di sini. Lisan lidah udah basah dengan zikir dan sholawat. Amin. Kata Nabi, man asurat alaihi hajah falyuksir as-salata alayya. Siapa yang merasa kesulitan dalam urusan kebutuhan, keinginan, hajat, falyuksir, maka perbanyaklah as-salata, akan bacaan sholawat, alayya, kepadaku. Kita ingin di negeri ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita sedang merasa terzolimi, dizolimi, kita pengen keluar tuh.
dari kejadian-kejadian tersebut. Kata Nabi, "Falyuksir as-sholata alayya." Perbanyak baca sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslimin zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslimin zalimin bil zalimin. Arizna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslimin zalimin bil zalimin. Min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna sholata alayya takshiful humum wal kurub. Karena sesungguhnya membaca sholawat itu bakal membuka segala kesedihan. Kita sedih nggak ada remaja pembela ulama dibantai di KM 50? Sedih nggak? Sedih nggak? Orangnya sudah paeh. Paeh Mati. orangnya sudah tapi mau dijadiin tersangka. Baca sholawat ini supaya kezaliman yang kita rasakan Allah Ta'ala buka. Ya Rabbal Ya Rabbal dengan banyak baca sholawat Allah Ta'ala buka segala kesedihan, segala kesulitan, segala keruwetan. Ruwet. Ayat ke orang ngomong ruwet. Ayat ke ruwet. Zainuddin. Dengan banyak baca sholawat Allah buka tuh kerutan. Waktu kasirul arzak, dengan membaca sholawat Allah beri kita rezeki yang banyak. Ya Rabbal Alamin. Wa taqdil hajah, Allah penuhi segala keinginan, segala hajat. Apa keinginan kita? Perbanyak baca sholawat, Allah Ta'ala bakal penuhi. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ja'al a'rabiyyu, datang Arab Badui. Kemana datangnya? Ke makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan makam Rasulullah itu Arab Badui ngomong, "Jituka musqalan bidzunubi wal khotoya." Ya Rasul, aku datang kepadamu dengan membawa dosa dan kesalahan yang loba. Loba apa? Ampun
ampuni ya Allah, ampuni ya Rasulullah. Habis berkata seperti itu, udah pulang. Ada sahabat namanya Utbah, mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Arab Badui. Utbah mimpi. Tapi sekarang kalau mimpi jangan ngomong orang. Laporin. Dilaporin. Allah. Sampai mimpi dilaporin juga. Ini jangan edan. Jangan edan. Orang mimpi masa dilaporin. Kalau Nabi Ibrahim nggak mimpi, disuruh menyembelih putranya Ismail, kita Idul Adha untuk ayam embek, nggak makan daging kambing. Itu hasil mimpi. Laporin. Cuma nangkep Nabi Ibrahim. Ada hasil mimpi. Sebagian syariat itu ada yang hasil mimpi. Korban Idul Adha hasil mimpi, azan hasil mimpi. Maka mimpi itu urusan seseorang kepada Allah. Tujuannya memang orang yang ada di sekitar imam besar mau dilemahkan. Betul. Semakin dilemahkan, semakin kuat perjuangan. Ya Rabbal Alamin. Jadi kata Nabi, untuk memenuhi segala hajat dan keinginan, falyuksir as-salata alayya, perbanyak olehmu akan bacaan sholawat kepadaku, insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin lil qulubi wa dawaiha wa sholawat itu obat segala macam penyakit. Ya Rabbal Alamin. Tanpa disweb, banyak baca sholawat jadi jauh dari penyakit. Jangan mau disweb. Kita nggak tahu itu dalamnya. Di Jerman orang habis disweb langsung wajahnya begini, langsung stroke. Nanti kita bakal divaksin juga.
Brazil nolak, Jerman nolak, di sini dipaksa. Saya udah didaftar sama RT, Pak Kiai Hampura, ayah naon, fotokopi KTP Kiai mau didaftar, nanti divaksin, lu aja vaksin. Hampura Kiai, saya hanya menjalankan perintah atasan. Saha atasan mana? RW, panggil RW kadir. Pae RW. Hampura Kiai, instruksi atasan. Saha atasan mana? Lurah. Pae lurah. Ya Allah, saya kemarin udah diswab karena besok mau naik pesawat. Saya mau ceramah di Singapura, Masjid Kesultanan. Dari Singapura ke Brunei, dari Brunei Malaysia. Itu juga kalau ada yang ya Allah, itu sholawat yang kita baca tidak hanya memenuhi segala hajat dan kebutuhan, tapi dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah. Sholawatukum alayya maghfiratun lidzunubikum. Sholawat yang kamu baca itu menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni kesalahan dan dosa. Ya Rabbal Alamin. Kata Nabi, siapa yang banyak baca sholawat, akrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang banyak baca sholawat kepadaku, nanti di hari kiamat dia yang paling dekat kali kepadaku. Kali nama. Kita dekat sama orang yang punya pengaruh aja senang. Kita foto, kita abadikan, kita kasih tahu. Nih tadi aku foto nih sama Jokowi. Tapi nanti kita duduk dekat dengan Rasulullah. Syaratnya banyak baca sholawat. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dengan segala kenikmatannya Allah buat, Allah bikin, Allah sediain. Liman yusalli, bagi orang yang banyak baca sholawat. Kenikmatan surga. Habib Ali pengarang Maulid Simtudurar, dia berkata, fi jannatin masyaqani min wasfiha. Aku nggak tertarik dengan keindahan surga. Aku nggak kepengen dengan kenikmatan surga. Wa fakihatin katsira, berbagai macam jenis buah di surga ada. Ada talas, ada bingkoang. Tadi saya nyebutnya apa? Beda dikit. Ada bengkoang, ada salad, ayam cawu, ayam pisang. Komplit. Jenis pisang loba, ayam pisang Lampung, pisang raja, pisang tepok, pisang nangka, pisang tanduk, pisang siang, pisang tepok, pisang batu, loba.
pisang rasanya beda-beda. Pisang nangka direbus rasana ayat 2 manis asam. Ayat jauh panjang bengkok. Tanduk direbus rasanya hiji manis. Itu ayat rasa asam. Ayat pisang direbus marah. Pisang Ambon. Kalau tidak percaya, ntar ada Ambon rebus pisangnya. Marah banget. Pisang mereka. Berbagai macam jenis buah di sorga ada, yang di dunia di sorga ada. Ayah buah jamblang, ayah buah juwet. Kalau jamblang itu ageng, China loba. Kalau juwet kecil, sepet. Itu ayat China. Beda jamblang, beda juwet. Di sorga ayat. Lamatu atin wala mamnu'ah. Itu buahan di sorga nggak habis-habis, nggak putus-putus, nggak pakai musim. Wala mamnu'ah, tidak ada pantangan, tidak ada larangan. Di sorga boleh makan durian 1 mobil kontainer. Boleh makan sate 2000 tusuk. Di sorga tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi, tidak ada asam urat. Yang ada asam sama urat di dunia. Di sorga tidak ada asam, tidak ada darah. Wala mamnu'ah, tidak ada pantangan. Pantang cuma di dunia, di sorga tidak ada pantangan. Wa kursin marfu'ah, kasur spring bed di sorga tebelnya 70 meter. Ulah dipikirin kumaha main. Kalau udah waktunya mah bisa main. Kadang belum waktunya itu udah ditaekin. Kalau kita istirahat, kasur di sorga mendem 10 meter. Kita punya istri 9 bidadari, ditindihin kita tambah mendem 20 meter. Ya Allah, Habib Ali tidak tertarik dengan kenikmatan keindahan sorga. Hakikat kenikmatan sorga itu adalah berjumpa dengan Rasulullah. Insya Allah. Bagi siapa tuh? Liman yusolli, yang banyak baca sholawat. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man marwa wal ali wal
sholawat obat segala macam penyakit. Ada penyakit rohani, obatnya tidak ada di apotik, tidak ada di rumah sakit. Obatnya dari Allah, resepnya dari Rasulullah. Penyakit rohani itu iri, hasud, dengki. Biasanya orang hidup bertetangga itu yang biasa iri, suaminya apa istrinya? Tapi bukan orang Bogor, orang Jakarta, ketularan sama orang Bogor. Tidak boleh melihat tetangga dapat nikmat, tetangga pasang antena parabola, dia iri pasang koyo. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Penyakit rohani itu. Tetangga beli mobil Alphard, malah disuplai, mudah-mudahan libur di Katulampa. Tetangga beli mobil, doakan, mudah-mudahan dia beli mobil baru, nanti bisa diajak jalan-jalan ke Bandung. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Takut naik mobil, apa-apa. Kemarin di Sragen di Jawa, mobil patroli ketabrak kereta. Amin. Alhamdulillah. Di Sragen di Jawa, mobil patroli ketabrak kereta paeh 3 orang. Hilang 1 orang. Ini keretanya lagi mau ditangkap. Sama KPK. Untuk pantas mobil patroli ketabrak kereta. Memang Allah sudah atur. Betul. Satu-satu. Ya. Di Jambi mobil rombongan baju coklat terperosok. Amin. Satu-satu. Sekarang di daerah-daerah dulu. Ntar lama-lama ke Jakarta. Masih di gudang. Kemarin 2 hari yang lalu Kapolsek Cirebon Timur tabrakan, palanya pecah. Satu-satu. Sampai 6 penembak ini disebut namanya, baru selesai. Satu-satu. Kita tidak bisa membela, tapi ada yang maha bisa, Allah Subhanahu. Dengan memperbanyak baca sholawat, keinginan kita itu bakal terkabul. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian penyakit rohani bisa sembuh dengan baca sholawat tadi, tibbil qulub wa dawaiha. Penyakit yang ada di sini. Iri, orang pulang dari Mekah dijemput jutaan, dia iri. Ada nggak yang iri? Ada nggak yang iri? Sakit rohani. Itu sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, abdi jalan kaki 9 kilo. Amin. Mobil abdi ditinggal di Rawa Bokor. Dari Rawa Bokor jalan. Abdi bawa mobil
Camry harga 600 juta. Abdi tinggal sebodetoi hilang enggak. Alhamdulillah. Jaga sama Allah. Karena ada rasa cinta kepada cucunya Rasulullah. Seandainya kita ke masjid, kita ke mushola, kita buka Al-Quran, selagi masih ada huruf Arabnya itu Al-Quran, masih ada kehidupan dunia, masih ada para habaib. Tapi jika kita ke masjid, buka Al-Quran, sudah tidak ada hurufnya, satupun di dunia kita cari habib tidak bakal ada. Itu tanda-tanda bakal datangnya hari kiamat. Maka membenci cucu Rasulullah sama dengan membenci Rasulullah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ditanya apa artinya itu, habis doa makan kebuli. Akmaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita itu antara diterima dan ditolak oleh Allah. Salat bisa ditolak oleh Allah jika syarat rukunnya tidak terpenuhi. Fatihah syarat rukun sholat, bacanya harus pakai tajwid yang benar, yang pase. Jangan baca Fatihah sirotol sitol. Memang ajengan ayah orang anu gitu ayah datang ke Jakarta nggak bisa ngaji, belajar 2 bulan maksa supaya orang Jakarta percaya kalau dia bisa ngaji, karena di Solo kagak ngaji. Nggak pasti Fatihahnya, sholatnya kagak sah. Puasa bisa ditolak oleh Allah jika syarat rukunnya tidak terpenuhi. Ada 2 amalan yang tidak pernah Allah tolak, pasti diterima. Baca tidak paham maknanya, dapat pahala. Bacanya salah, dapat pahala. Bacanya tidak khusyuk, dapat pahala. Bacanya tidak konsentrasi, dapat pahala. Apa 2 amalan itu? Istighfar dan sholat.
illal istighfar wassalatu ala nabiyil mukhtar. Istighfar tidak pernah ditolak oleh Allah. Astaghfirullah itu tanda cinta kepada Rasulullah. Dulu sahabat-sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah, saking cintanya ada sahabat yang setiap hari menyiapkan cai untuk Rasulullah dulu. Nah, cai setiap hari menyiapkan air untuk Rasulullah dulu. Itu sahabat ikut sholat berjamaah. Selesai maghrib berjamaah, selesai wiridan, itu sahabat lanjut sholat sunnah awabin. Tidak terhitung jumlah rakaatnya. Selesai awabin, begitu terdengar azan isya. Ditanya oleh Rasulullah, setiap hari aku perhatikan ibadah sholatmu begitu banyak, apa kau kodok? Enggak ya Rasulullah. Sholat naon? Aku ibadah, aku niat, pahala ibadahku aku hadiahkan untukmu. Ya Allah, makanya ada sholat hadiah dikerjakan di bulan Sya'ban. Anak yang pengen bakti sama orang tua, sholat hadiah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, niat pahalanya untuk orang tua. Ada di kitab Hidayatus Salikin, kaifiyah tata cara sholat hadiah sebagai bakti anak sama orang tua. Bihayatihim wa ba'da mamatihim. Berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika orang tua masih hidup. Wa ba'da mamatihim, sampai orang tua kita sudah tiada, kewajiban bakti tidak putus terus. Abdul lebih utama anak bakti kepada ibu, karena ibu merasakan yang berat saat hamil. Berat nggak hamil? Hamil berat nggak? Hamil nggak berat nggak? Kalau bapak mau ngerasain hamil itu berat atau tidak, ntar pulang beli kelapa hijau yang besar, diikat di perut. Itu beratnya seperti itu. Maka Allah perintahkan anak itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan.
Bukan wabil walidaini jazaa, bukan. Bukan wabil walidaini khaira, bukan. Kalau jazaa ada batasnya. Kalau khaira ada batasnya. Tapi di sini wabil walidaini ihsana. Yang harus dilakukan anak terhadap orang tua itu berbakti dengan tidak ada batas. Maka ada anak pergi haji dari Yaman, gemblok ibunya di belakang, jalan kaki. Ya Rasul, apakah sudah terbalas jeripaya orang tua sejak melahirkan saya sampai membesarkan saya, ya Rasul? Kata Rasulullah, belum terbayar sakitnya saat melahirkan. Sakit nggak waktu lahir? Sakit. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. 3 tingkat dibanding ayah. Artinya keabdolinya, keutamaannya melebihi anak bakti sama bapak ibu, karena dia merasakan beban. Wa fisaluhu fi amain, memberikan ASI selama 2 tahun. Lagi tidur nyenyak, anak bangun. Itu anak lapar dikasih ASI, diem. Mudah, gampang, cuma buka kancing 1, dah. Udah nggak usah dipikirin kancing. Kita juga bisa laki-laki, cuma kita nggak punya. Ibu yang punya. Maka derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Lanjut. Kau mengandung, Melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Doyan. Disuruh sama Nabi, tazawwajul waludal wadud, kawinilah perempuan itu yang banyak keturunan, punya anak. Apalagi tinggal di Bogor, dingin. Habis nggak ada lagi, cuma itu doang. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Rasulullah itu bangga kepada umatnya yang loba banyak barudakna. Nanti Nabi bangga pada hari kiamat. Makanya bapak-bapak yang baru punya anak 2, kawin lagi, astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi obat segala macam penyakit sholawat. Wa nuril absar wa diyaiha, kalau mata ini ada kendala, kurang jelas ketika membaca Al-Quran, itu ada gejala penyakit katarak. Baca tuh sholat tibil qulub wa dawaiha, ketika sampai pada wa nuril absar wa diyaiha, pegang itu air yang di gelas, wa nuril absar wa diyaiha, wa nuril absar wa diyaiha 9 kali.
nanti airnya setengah diminum, contoh. Nabi ngajarin sunnah itu 3 kali. Nanti setengahnya dibasuh wajah, bagian mata yang terasa ada gejala penyakit katarak. Kata orang penyakit yang paling sakit penyakit gigi. Tapi belum pernah kita lihat ada orang rombongan 10 orang mau kemana Bu? Menjenguk saudara sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Ayat enggak. Itu bawa namun di termos es campur. Nengokin saudara sakit gigi masa bawanya es campur. Sesakit-sakitnya penyakit gigi tidak ada rumah sakit gigi, yang ada juga dokter gigi. Tapi kalau penyakit mata, la wajah kawajail aini, tidak ada penyakit yang paling pedih kecuali penyakit mata. Tidak cukup dokter spesialis ahli penyakit mata, tapi pemerintah menyiapkan rumah sakit aini, rumah sakit mata. Di Jakarta ada 2, ada di Menteng dan ada di Kuningan. Sebab kalau penanganannya kurang maksimal, bakal berakibat fatal. Itu katarak. Jika operasinya kurang maksimal, dokternya kurang ahli, mata bisa buta. Ada orang buta matanya karena penyakit katarak, ada orang buta matanya karena disiram air keras. Betul? Novel Baswedan, penyidik nomor 1 di KPK. Kalau dia menangani kasus korupsi, kena semua. Begitu dia bakal membuka kasus korupsi orang-orang besar yang punya nama-nama besar di Jakarta, disiram. 3 tahun dicari itu yang nyiram, nggak nemu-nemu. Padahal udah ada identitas pelaku penyiram. Ketemu 3 tahun, dihukum cuma setahun. Dihukum cuma setahun. Katanya waktu sidang nggak sengaja nyiram. Katanya mau nyiram perut, dia nunduk kena muka. Kata yang nyiram begitu. Kata yang nyiram begitu. Kata yang nyiram begitu. Kata yang nyiram begitu. Seharusnya kemarin imam besar bilang kagak sengaja. Jadi nggak di penjara. Tapi emang luar biasa. Ini keadaan. Banyak baca salawat, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karabi ya Rabbi bil Mustafa Ajabi
minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa malim maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al marami. Baca di masjid mushola bagus, baca di rumah bapak-bapak bagus. Bapak-bapak baca sholawat sambil mempanen ikan cupang bagus. Ikan cupang yang namanya giant, platinum, blumir, serit, gold. Ada 27 jenis ikan cupang namanya. Saya baru ngapalin 7. Tahu aja tahu. Ikan cupang butuh kehidupan, butuh penampilan, butuh warna yang menarik. Ada makanan yang bikin ikan cupang tuh percepatan warnanya menarik, makannya namanya kutu air. Dulu kalau hujan kita main, hujan itu telapak kaki kita terbentuk karena kutu air. Sekarang kutu air satu kantong plastik 5.000. Ya Allah, siapa sangka tuh Allah Ta'ala buka rezeki buat manusia dari jalan yang di luar prediksi manusia. Saat negara kita resmi sebagai negara yang sedang dalam keadaan resesi, yang kerja di pabrik jam kerjanya dikurangi, harinya dikurangi. Bahkan sekarang sudah diciptakan yang namanya cipta kerja omnibus law. Nanti karyawan kerja berhenti, nggak dapat uang pesangon. Nggak ada cuti hari raya, tidak ada cuti hamil, nggak ada cuti sakit. Kalau mau kerja, nggak berhenti. Jahat nggak nih orang? Jahat nggak nih orang? Supaya pribumi berhenti, nanti yang kerja Cina. Jahat nggak nih orang? Jahat. Maka Allah buka tuh di saat yang bekerja sebagai tukang ojek. Boleh nggak kerja jadi tukang ojek? Boleh, halal, malah pahala dapat, duit dapat. Asal ojeknya yang benar. Emang ada ojek yang nggak benar? Ajaran? Ah iya. Giliran penumpang nenek-nenek di bawahnya kencang. Nenek-nenek mana bawa semangka, ada lubang pancet terus. Kata nenek-nenek, Kang, alon-alon Kang, tenang nek, yang penting sampai. Giliran bawa penumpangnya masih muda, gelis. Itu ayah lubang, direm deh, direm deh. Penumpangnya nanya, ayah naon Kang, rem mulu dari tadi. Enak belakang api mentok-mentok gini. Emang kenapa orang Bogor pada mau ojek? Mentoknya itu coy. Sholawat bakal memenuhi segala hak. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar
ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan orang yang berbuat zalim terhadap umat Islam, semoga Allah Ta'ala tunjukkan kezaliman-kezalimannya. Semoga Allah jadikan negara kita melalui zikir, melalui sholawat, melalui yang kita baca pagi ini menjadi sebab Allah jadikan kembali negara kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Tidak ada yang kita dapat pagi ini kecuali pulang dari sini di dalam ampunan Allah SWT. Segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Zikir, sholawat, amal ibadah hari ini yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi tamrin dalam keadaan sehat wal afiyat, panjang umur, berkah jamaah al-ihya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin saya ceramah di sana di jalan Nangka. Ada jalan Nangka, ada jalan Manggis. Iya, sebelah kiri Kebun Raya. Bekas ajudannya Presiden Soeharto. Kemarin saya ceramah di situ. Nanti malam di Masjid Jami Al-Muqarrabi Ba'da Isya, Cianjur Kulon. Jauhan. Insya Allah nanti malam di sana. Doain. Amin. Doain. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Aminna mimma nakhaf. Aminna mimma nakhaf. Sallimna mimma nakhaf. Najjina mimma nakhaf. Allahumma ihfaz wa sallim Habib Muhammad Rizik Syihab minal bala wal waba wal fitnah ma zahara minha wa ma batan. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.